Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita masih bisa bertemu pada hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya sampai kelak datangnya hari kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ibu Atikotul Fitria SPD M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan juga teman-teman seperjuangan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yaitu yang pertama saya sendiri, Nabah Hilman Nabila, sebagai pemateri dan moderator. Lalu dua rekan saya yaitu Andri Febrian dari Santi sebagai pemateri dan Nabila Ayu Amanda sebagai pemateri. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang paragraf. Yang pertama yaitu pengertian paragraf. Apa yang dimaksud dari paragraf? Oke, paragraf di sini merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk suatu gagasan. Adapun fungsi dari paragraf yaitu untuk memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan satu topik atau tema dengan topik yang lain, karena setiap paragraf hanya boleh mengandung satu unit pikiran atau ide pokok. Paragraf mempunyai ide pokok atau gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik. Bagi para penulis, ide pokok itu menjadi pengendali untuk kalimat-kalimat penjelas atau pengembang agar tidak keluar dari pokok pembicaraan. Sementara itu, bagi para pembaca, ide pokok ini merupakan suatu penuntun untuk memahami isi, karena disitulah inti dari informasi yang ingin disampaikan oleh penulis tercantum di dalam paragraf tersebut. Selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri paragraf. Secara umum, sebuah paragraf dapat dikatakan efektif jika mempunyai beberapa ciri-ciri. Di antaranya yaitu yang pertama, mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. Yang kedua, yaitu pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. Ketiga, gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. Lalu ciri-ciri yang terakhir yaitu kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain di dalam sebuah paragraf. Maka dari itu, jika sudah memenuhi kriteria dari keempat ciri-ciri tersebut, maka sudah dapat dikatakan bahwa paragraf tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan sudah bersifat efektif. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang struktur paragraf. Dalam paragraf, tingkat keeratan hubungan antara kalimat-kalimat pengembang dan kalimat topik berbeda-beda. Ada kalimat-kalimat pengembang yang langsung menjelaskan antara kalimat topiknya atau biasa disebut dengan kalimat pengembang langsung, dan ada pula kalimat-kalimat pengembang yang tidak secara langsung menjelaskan kalimat topiknya atau biasa disebut dengan kalimat pengembang tak langsung. Banyaknya kalimat pengembang langsung dan pengembang tak langsung sangat bergantung pada luas dan sempitnya cakupan informasi yang terdapat pada kalimat topiknya. Secara hierarki, hubungan antara kalimat topik dan kalimat-kalimat pengembangnya yaitu yang pertama kalimat topik, lalu kalimat pengembang langsung, lalu kalimat pengembang tak langsung. Itu merupakan hubungan antara kalimat topik dan kalimat-kalimat pengembangnya. Dalam membuat paragraf, sangat perlu diperhatikan konsep hierarki tersebut. Kalimat topik hendaknya selalu diikuti dengan kalimat pengembang langsung. Seandainya perlu ada kalimat pengembang tidak langsung, maka tempatnya harus sesudah kalimat pengembang langsung. Berikut struktur paragraf yang hierarki tersebut jelaskan. Yang pertama yaitu ada kalimat topik dengan kalimat pengembang langsung. Yang kedua yaitu kalimat topik, lalu kalimat pengembang langsung, lalu diikuti langsung oleh kalimat pengembang tak langsung. Lalu yang ketiga ada kalimat pengembang langsung, kemudian diikuti oleh kalimat topik. Dan yang terakhir yaitu kalimat pengembang tak langsung, diikuti oleh kalimat pengembang langsung, dan diikuti lagi oleh kalimat topik.
Lalu memasuki materi selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf ini dibagi lagi berdasarkan beberapa hal. Berdasarkan pola penalaran, pengelompokan paragraf didasarkan pada penempatan gagasan utama. Berdasarkan letak gagasan utama itu, paragraf dapat dibedakan atas paragraf deduktif, induktif, deduktif-induktif, ineratif, dan ide pokok menyebar. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Pada umumnya, paragraf induktif diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Untuk menjaga koherensi antar kalimat dalam paragraf, dalam perumusan kalimat simpulan, itu acap digunakan konjungsi penumpu kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai konjungsi antar kalimat. Kata atau frasa yang biasa digunakan sebagai penumpu kalimat simpulan itu adalah jadi, akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, dan dengan demikian. Karena fungsinya sebagai penumpu kalimat, kata-kata tersebut diletakkan di awal kalimat dan tentu saja harus diawali dengan huruf kapital. Karena fungsinya juga sebagai konjungsi antar kalimat, kata-kata tersebut harus diikuti tanda baca koma. Selanjutnya ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas informasi yang ada dalam kalimat topiknya. Yang ketiga ada paragraf deduktif-induktif. Paragraf deduktif-induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada dua kali permunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Adanya dua kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Paragraf dengan pola ini dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus sebagai penjelas, dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi yang merupakan pengulangan gagasan utama. Di paragraf selanjutnya ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan dan mempertegas informasi. Selanjutnya ada paragraf ide pokok menyebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Untuk dapat memahami gagasan utama paragraf tersebut, pembaca harus menyimpulkan isi paragraf itu. Dengan memperhatikan setiap kalimat dalam paragrafnya, kita dapat menyarikan isinya. Intisari itulah yang menjadi gagasan utamanya. Di slide selanjutnya ada jenis-jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapannya. Suatu gagasan dapat diungkapkan dengan berbagai gaya bergantung pada tujuan komunikasinya. Tujuan komunikasi yang berbeda pasti akan disampaikan dengan gaya pengungkapan yang berbeda pula. Gaya atau corak ekspresi meliputi narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Adapun perincian tiap-tiap gaya itu adalah sebagai berikut. Paragraf narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan, atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Paragraf narasi dimaksudkan untuk memberitahu pembaca atau pendengar tentang sesuatu yang diketahui atau dialami penulis, supaya pembaca terkesan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Andri. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih Nabila yang telah mempersilahkan saya. Kemudian saya di sini mencoba untuk melanjutkan penjelasan paragraf berdasarkan gaya pengungkapannya. Nah, kemudian ada paragraf persuasif, yakni paragraf yang berisi ajakan dan membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Nah, biasanya agar tujuannya itu dapat tercapai, si penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data dan juga faktor pendukung. Contoh paragraf persuasif yang sering sekali kita ketemui yakni adalah propaganda, yang biasanya dilakukan oleh berbagai lembaga, badan, atau organisasi seperti iklan, yang mana hal tersebut biasanya disampaikan dalam berbagai media ataupun TV, yakni untuk menarik perhatian konsumen dan mempromosikan suatu produk.
Untuk mengajak atau menghimbau pembaca, biasanya juga penulis dapat menggunakan ungkapan persuasif seperti ayo atau mari. Dalam paragraf persuasif, penulis juga ingin mempengaruhi pembaca atau mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya yakni paragraf argumentasi. Nah, seperti namanya, paragraf tersebut bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Nah, dalam paragraf ini biasanya penulis menyampaikan pendapat yang disertai penjelasan serta alasan yang kuat agar para pembaca bisa yakin dan juga terpengaruh. Adapun dasar tulisan argumentasi yakni adalah berpikir kritis dan juga logis berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, fakta-faktanya itu bisa juga diperoleh dengan berbagai cara, seperti bahan bacaan, wawancara atau angket, penelitian atau pengamatan langsung melalui observasi. Kemudian, paragraf argumentasi juga dapat dikembangkan dengan pola sebab akibat. Nah, dalam praktiknya, pola sebab akibat dapat disajikan juga sebaliknya. Bisa akibatnya dahulu, kemudian dicari sebab-sebabnya. Dan yang terakhir, kata penghubung antar kalimat yang dapat digunakan dalam paragraf ini antara lain yaitu oleh karena itu, dengan demikian, oleh sebab itu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paragraf berdasarkan urutannya. Nah, secara umum, suatu rangkaian biasanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, yakni paragraf pembuka, kedua paragraf isi, dan yang terakhir adalah paragraf penutup. Paragraf pembuka adalah paragraf yang mengantarkan pembaca pada pembicaraan. Nah, paragraf ini juga berfungsi untuk memberitahu latar belakang, kemudian masalah tujuan, dan juga anggapan dasar. Kemudian, dalam paragraf pembuka itu sendiri biasanya ada yang disebut sebagai paragraf pengantar, yakni yang fungsinya untuk menunjukkan pokok persoalan yang mendasari masalah, kemudian untuk menarik minat pembaca dengan menggunakan latar belakang dan juga sebagai pentingnya pemecahan permasalahan. Ada pula fungsi lain dari paragraf pengantar, yakni untuk menyatakan tesis atau ide sentral karangan yang akan dibahas, dan juga untuk menyatakan pendirian sebagai persiapan ke arah pendirian selengkapnya sampai dengan akhir karangan. Kemudian ada paragraf isi. Paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan, yang mana biasanya paragraf ini terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup, atau di antara keduanya. Nah, di dalam paragraf isi inilah inti pokok pikiran penulis dikemukakan. Biasanya jumlah paragraf isi sangat bergantung pada luas sempitnya cangkupan informasi yang ingin disampaikan. Dalam paragraf isi juga biasanya terdapat bagian pengembang dari pokok pikiran. Kemudian juga ada bagian yang berperan sebagai transisi atau peralihan gagasan. Namun, secara umum, paragraf pengembang berfungsi untuk menerangkan atau menguraikan gagasan pokok karangan. Yang mana fungsi lainnya itu adalah sebagai menguraikan, mendeskripsikan, membandingkan, menghubungkan, menjelaskan, atau menerangkan pokok pikiran. Nah, yang pada intinya, paragraf ini itu berfungsi untuk menolak atau mendukung konsep yang berupa alasan, argumentasi dalam kurung pembuktian, contoh, fakta, atau perincian lainnya. Kemudian yang terakhir yakni paragraf penutup, yakni merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Nah, biasanya tujuan penyajian paragraf penutup ini adalah agar apa yang tertuang dalam paragraf-paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak pembaca. Secara umum juga, fungsi paragraf penutup itu dapat disimpulkan sebagaimana berikut. Yang pertama, paragraf penutup menunjukkan bahwa karangan sudah selesai. Kemudian yang kedua, paragraf ini mengingatkan atau menegaskan kembali kepada pembaca akan pentingnya pokok pembahasan. Kemudian yang ketiga, paragraf ini berupaya untuk memuaskan pembaca untuk mendapatkan pandangan yang baru. Yang keempat, paragraf ini menyajikan simpulan. Kemudian, dalam menutup sebuah karangan juga, kita dapat memberikan kesan yang kuat kepada pembaca, sebagaimana seperti menegaskan kembali tesis atau ide pokok karangan dengan kata-kata lain. Kemudian, kita juga bisa meringkas atau merangkum gagasan-gagasan penting yang telah disampaikan. Kemudian, kita juga bisa memberikan kesimpulan, saran, dan juga proyeksi masa depan. Dan yang terakhir, kita juga bisa memberikan pernyataan yang tegas dan juga kesan yang mendalam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kemudian saya akan kembalikan kepada moderator. Sebagai bagian dari penutup, saya ingin mengutip pernyataan terkenal dari Abdullah Gymnastiar. Beliau mengatakan bahwa orang berilmu, pengetahuan itu ibarat gula yang mengundang banyak semut. Dia menjadi cahaya bagi dirinya dan sekelilingnya. Oleh karena itu, kita sebagai insan yang berintelektual harus terus menuntut ilmu, bahkan sampai akhir hayat.
karena banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari hal tersebut. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.